pilih aja. Silakan halayak memilih maunya yang mana. Kecuali Promovendus menemukan jawaban saya mau milih yang ini karena alasannya. Sekira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Terima kasih. Kemudian apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah cara membaca terhadap produk-produk tafsir yang bermacam-macam, apalagi ada perbedaan, yaitu dengan cara melihat dari sisi munculnya tafsir itu dengan menggunakan pendekatan lain, sehingga terjadi penafsiran yang komprehensif atau pemahaman atas tafsir yang komprehensif juga pemahamannya, sehingga tidak mudah untuk menyalahkan dan saling menghargai. Itu yang kami tawarkan. Betul, pendapat saya pasti ada secara hati nurani dan secara penelitian. Tapi mungkin saya di sini hanya mengungkapkan dinamika penafsiran para ulama saja. Begitu mungkin Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dari Dr. Haji Yusuf, dia jurusan DMA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Ketua Promotor, Anggota Promotor, Pamenahi dan Guru Besar Promovendus yang saya hormati, saya hargai. Disertasi ini merupakan sumbangan yang berharga bagi bangsa Indonesia, sebab bangsa Indonesia ini berada dalam keragaman, ya, suku bangsa termasuk agama. Dan dalam Al-Quran tadi dikatakan juga oleh Promovendus bahwa Al-Quran memperlakukan semua orang ini sama, karena semua manusia ini makhluk Tuhan, Allah yang menciptakan, sehingga perlu keadilan, toleransi di situ. Hanya kemudian ketika ada beberapa mufasir yang berbeda pendapat, ya, mufasir yang berbeda pendapat, dan tadi juga sudah dikatakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan itu. Hanya tadi saya katakan ini sumbangan yang berharga bagi kondisi Indonesia, apalagi Kementerian Agama sedang mensosialisasikan moderasi beragama. Dan kondisinya memang dengan aturan yang sudah ada KMA tadi, ya, apalagi ada surat edaran KMA baru yang nomor 2 tahun 2023 ini, tetap harus ada rujukan, harus ada masukan bagi pemuda yang akan menikah, bagi yang membuat aturan, dan bagi kita aturan itu harus jelas sumbernya, dan sumbernya bagi kita adalah Al-Quran dan jelas. Nah, untuk itu saya ingin memperkuat supaya jelas. Ini orang Cirebon ini, Pak Kiai Hussein Muhammad ini, ya, apa gitu ya, Cirebon, terus Pak Kures Jakarta, Aceh sendiri, ini berbeda kok. Orang Cirebon berbeda dalam memahami ayat yang sama. 3 ayat sama-sama, tapi dipahami, ditafsirkan oleh beberapa mufasir ini berbeda. Salah satunya ya oleh Hussein Muhammad. Untuk itu saya ingin Promovendus menyampaikan, menguatkan kembali alasan Hussein Muhammad berpendapat tentang bolehnya nikah yang beda. Ya, silakan. Terima kasih Pak Dokter. Pertama, betul, aturan pernikahan beda agama di Indonesia itu belum ada, betul. Dan itu baik itu di Kementerian Agama ataupun di Dukcapil itu belum ada sampai saat ini. Ketika ada yang mereka menikah dengan berlain agama, ada 3 cara. Yang pertama, menikah di luar negeri, kemudian dicatat di sini,
Yang kedua, jika pernikahan mereka dibawa ke pengadilan agama atau ke pengadilan, ketika pengadilan itu sudah memutuskan, kemudian dibawa ke Dukcapil, maka Dukcapil hanya menuliskan mengeluarkan nikah atas dasar putusan pengadilan itu, bukan atas nama pernikahan. Jadi intinya di Indonesia untuk aturan pernikahan beda agama belum tersirat, gitu ya, belum ada. Selanjutnya, alasan Pak Hussein Muhammad ketika menafsirkan ayat Al-Maidah ayat 5 itu, atau yang pertama ketika menafsirkan ayat musyrikat, dia berpendapat yang namanya musyrik dan kafir itu yang ada pada zaman Rasulullah sebelum sebelum Quran turun, dan pada zaman kehidupan para sahabat pada waktu itu, karena didasarkan bahwa yang namanya musyrik dan kafir itu mereka termasuk kepada orang yang memerangi Islam, patokannya ke sana. Dan yang namanya kata taksir itu tidak disebutkan tunggal. Kalaupun misalkan kafir musyrik, ada sebuah pertanyaan yang nyeleneh. Siapa musyrik itu di kalangan kita? Apakah ada orang Islam yang musyrik misalnya? Apakah ada orang Islam yang kafir dengan makna yang hanya bahwa kafir itu hanya menolak aturan Islam atau tidak menjalankan ajaran Islam, atau musyrik hanya musyrik asghar atau musyrik apa? Itu termasuk. Jadi yang namanya musyrik itu adalah musyrik yang ada di zaman sebelum Al-Quran turun, gitu ya. Dan pada zaman Nabi Muhammad juga itu termasuk musyriknya dia di situ. Nah, dengan ahlul kitab, Hussein Muhammad itu menghalalkan